Ya, pemirsa, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun telah dimulai. Vaksinasi tahap pertama dilaksanakan bagi provinsi dan kabupaten atau kota yang memenuhi dua kriteria, yaitu cakupan vaksinasi dosis pertama di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%. Di kota Surabaya, Jawa Timur, ratusan siswa sekolah dasar negeri Mojo 3 Surabaya mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama khusus untuk anak di bawah anak 6 hingga 11 tahun. Terdapat 750 siswa yang mengikuti vaksin Sinovac dosis pertama. Pihak sekolah membagi jadwal vaksin secara bertahap sesuai dengan kelas untuk menghindari terjadinya kerumunan yang bisa melanggar protokol kesehatan. Ya, tidak hanya di Surabaya saja, tapi juga ada informasi vaksinasi anak di Bekasi, Jawa Barat. Vaksinasi perdana terhadap anak-anak usia 6 hingga 11 tahun ini juga digelar serentak di 10 titik pada Rabu pagi di Kecamatan Tarumajaya. Vaksinasi digelar di Sekolah Dasar Negeri Segara Jaya 1. Jadi vaksinasi yang digunakan adalah vaksin Sinovac untuk vaksinasi tahap pertama di sana. Kalau dilihat anak-anaknya mukanya tegang semua ya, Rizky. Oke. Nah, ini yang dilakukan juga salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19 vaksinasi. Nah, berbicara dengan COVID, ini kita akan membacakan data perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Pemirsa, ini per hari Rabu kemarin ya, ada penambahan 205 kasus hingga total konfirmasi di tanah air ini berjumlah 4.259.644 kasus. Iya, meskipun angka kesembuhannya juga lebih tinggi, ada 237 angka kesembuhan akibat COVID-19. Tapi yang menjadi perhatian adalah angka ini meningkat dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kewaspadaan untuk kita bahwa COVID-19 ini masih ada dan juga masih berbahaya. Kita coba cek dulu bagaimanakah kemudian pelaksanaan vaksinasi. Karena kan kuncinya dua, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Vaksin, betul, untuk menekan penularan COVID-19 dan minimalisir risiko kematian. Kita akan cek di dua titik, ada di Jakarta dan juga di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan-rekan kita, ada Jasmine Rahmadi di Jakarta dan juga Sandi Irwanto di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan pantau dulu pemirsa bagaimana pelaksanaan vaksinasi untuk anak nih di Jakarta. Kita ke Jasmine. Jasmine, bagaimana persiapan pelaksanaan vaksinasi untuk anak di sana? Ya, selamat pagi Rizky Darmansyah, Maria Asegaf dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa mulai Desember 2021 ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan mulai menggelar program vaksinasi anak untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, di mana pada pagi hari ini program vaksinasi ini akan dilakukan di SD Negeri Karet 04. Dan jika kami coba gambarkan situasi pada pagi hari ini di SD Negeri 04 Karet, memang ini masih terpantau sepi pemirsa, karena program vaksinasi ini baru akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Meski demikian, kami sudah melihat adanya beberapa anak yang mulai berdatangan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu, karena tentunya seluruh siswa yang akan melakukan vaksinasi anak ini juga harus melakukan screening terlebih dahulu. Seperti contohnya mereka tidak boleh memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat untuk menerima vaksinasi COVID-19 atau khususnya vaksin Sinovac ini yang dikhususkan untuk anak-anak. Nah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai program vaksinasi anak yang akan digelar pada pagi hari ini, kami saat ini sudah bergabung dengan Ibu Jumilah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Karet, Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu Jumilah? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, alhamdulillah Ibu. Ibu, kan hari ini akan digelar hari kedua begitu ya, pelaksanaan vaksinasi anak di SD Negeri 4 Karet, Jakarta Selatan. Persiapan apa saja sih Bu yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk pagi ini? Persiapan kami terutama Sarpras untuk pelaksanaan kegiatan vaksin ini kami persiapkan dengan sesuai dengan ruang-ruang yang ditentukan. Kemudian yang utama adalah peserta didik yang harus mengikuti vaksin adalah anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan mereka juga untuk sementara ini semuanya adalah peserta murid dari SD Karet 04 dan warga sekitar serta sekolah-sekolah terdekat di SD Karet 04 ini. Nah ini kan merupakan hari kedua penyelenggaraan vaksinasi anak di SD Negeri Karet 04 ini. Perbedaannya apa sih Bu untuk hari pertama dan hari kedua ini? Ya, terima kasih. Secara mental mungkin anak-anak di hari kedua ini lebih agak rileks ya dibandingkan hari-hari pertama, karena hari pertama itu merasa
beban dan agak stres mungkin kalau di hari kedua dengar teman cerita atau sudah keluar dari ruang vaksin mereka secara nyaman atau santai. Jadi untuk yang berikutnya mungkin secara psikologis tidak terlalu membebani anak-anak gitu. Intinya itu. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri itu seperti apa sih Bu? Apakah memang seluruh siswa dari SD Negeri 4 ini otomatis terdaftar atau seperti apa sih Bu? Betul. Jadi untuk sementara karena memang yang dikhususkan Karet 04, jadi seluruh peserta memang sudah terdaftar dalam data peserta didik di sekolah kami. Jadi semuanya data yang diperlukan sudah siap. Termasuk sekolah-sekolah di sekitar SDN Karet 04 ini. Oke, nah untuk jumlah murid yang mengikuti vaksinasi anak ini ditargetkan berapa Ibu, khususnya untuk hari ini? Ya, untuk hari 2 hari ini ditargetkan 450, kemarin sudah sempat 200 lebih ya, jadi untuk hari ini yang belum hadir kemarin bisa hadir di hari ini. Artinya memang vaksinasi ini diwajibkan ya Bu untuk seluruh murid SD Negeri 04? Insya Allah, karena ini adalah tugas pemerintah dan kewajiban kita semua untuk tetap menjaga kesehatan karena vaksin ini khusus untuk usia tersebut dan yang utama adalah untuk kesehatan bangsa Indonesia yang terbebas dari COVID ini. Ibu Jumilah, bagaimana pihak sekolah kemudian menangani jika ada orang tua murid begitu yang melarang anaknya untuk mengikuti vaksinasi anak ini? Ya. Seperti himbauan dari pemerintah, dinas kesehatan atau dinas pendidikan, jika ada orang tua yang tidak mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti vaksin pun tetap diberi kebebasan. Bahkan saat screening, mereka juga diberi kebebasan untuk memberikan pernyataan, menyetujui. Jadi ada surat persetujuan orang tua anaknya diizinkan atau tidak diizinkan mengikuti vaksin. Baik, terima kasih informasinya Bu Jumilah. Semoga program vaksinasi untuk anak-anak ini bisa berjalan lancar begitu ya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jumilah. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Kepala Sekolah SD Negeri Karet 04, di mana memang digelarnya vaksinasi untuk anak ini juga sudah sesuai dari instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana ditargetkan akan ada 26,5 juta anak yang akan mengikuti program vaksinasi anak ini sesuai dengan data sensus penduduk tahun 2020. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Maria Segaf dan Rizky Darmansyah. Oke, terima kasih Jasmine Rahmadi langsung dari Jakarta Selatan. Kita cek dulu kalau di Surabaya bagaimana. Sudah ada rekan kita Sandi Irwanto di sana. Belakangnya sudah ramai. Ini sudah ada anak-anak yang pada datang ya? Atau belum? Ataukah sudah ada drama mungkin? Ada yang kabur, ada yang mukanya tegang. Atau yang teriak-teriak. Bagaimana Sandi? Baik Maria dan Rizky, memang saat ini saya berada di SD Al-Azhar Kelapa Gading, Jalan Mulyorejo, di mana pagi hari ini akan melaksanakan program vaksinasi COVID-19 untuk khusus anak usia 6 tahun hingga 11 tahun. Di mana pagi ini sudah ada beberapa anak yang mulai berdatangan. Mereka ini semua adalah siswa-siswi dari SD Al-Azhar Kelapa Gading, di mana mereka adalah peserta vaksin COVID-19. Untuk agar menghindari adanya kredit atau kerumunan, pihak guru atau pengajar memberikan kupon untuk antri agar bisa dilakukan proses screening kemudian divaksin secara bergiliran. Untuk sebelumnya dengan menunjukkan kupon itu tadi. Hari ini adalah hari kedua di SD ini, di mana jumlah peserta yang akan divaksin sekitar 190 siswa-siswi. Sedangkan kemarin itu ada sekitar 170 siswa-siswi yang divaksin. Vaksinasi COVID-19 ini sendiri merupakan syarat wajib bagi siswa dan siswi. Untuk pihak sekolah ini ke depannya nanti akan rencananya menggelar pembelajaran tatap muka yang rencananya digelar pada Januari mendatang. Demikian Maria dan Rizky. Oke, Sandi, bagaimana respon dari anak-anak di sana? Sudah sempat berbincang belum? Ya, tadi saya sempat mengamati beberapa anak dan sempat ngobrol sedikit.
mereka kayaknya agak sedikit tegang ya, mungkin karena gambaran mereka Kelihatan mungkin di vaksin ini mungkin mereka takut dengan suntik ya, jarum suntik. Tapi sejauh ini karena masih belum ada proses vaksinasi, karena akan digelar jam 8 pagi nanti, ini mereka masih menunggu giliran. Jadi, tapi wajah-wajah tegang ini tampak pada siswa-siswi ini. Tapi kayaknya sih berjalan lancar ya ini ya, ini anak-anak super semua. Ya. Amin, amin. Sandi, biar nggak takut, biar nggak tegang, pihak sekolah menyiapkan hadiah khusus nggak sih untuk murid-murid, untuk anak-anak ini? Pihak sekolah ini nanti memang belum ada apa ya untuk hadiah khusus, tapi memang ini adalah apresiasi nanti dari pihak sekolah bagaimana bisa proses Mengajak, COVID ini bisa berjalan lancar gitu. Kebetulan hari ini juga ada penerimaan raport untuk semester ini, Mbak Maria. Oke, baik. Terima kasih Baik. Sandi Irwanto laporan langsungnya dari Surabaya. Salam untuk anak-anak di sana. Jangan tegang gitu ya. Terima kasih Sandi. Sebelumnya tadi sudah ada rekan Jasmine Rahmadi Ya. juga ya dari Jakarta.